Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar anda di sana? Harapan saya semoga anda senantiasa sehat ceria di samping tugas anda seharian, di samping rutin anda seharian, dan terutama sekali di samping keluarga anda yang tercinta guys. Dan pada ketika ini anda sedang bersama saya Regi Meleng Channel di dalam membawakan topik yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet guys, tips, trik, dan perkongsian pengalaman yang pastinya segalanya hanyalah berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Jadi kepada anda pengusaha pemula atau kepada anda yang masih galau dan atau kepada anda yang baru bercita-cita mau menjadi pengusaha pemula, terus stay tune, tonton video ini daripada awal sehingga akhir, dan semoga anda mendapat sesuatu pelajaran yang bermanfaat untuk anda dan juga RBW anda guys. Saya sedang bersiap-siap untuk pergi ke satu lokasi yang mana saya menerima undangan daripada seorang pengusaha pemula yang mengalami masalah RBW galau. Saya pun belum tanya berapa lama dan apakah bentuk RBW itu saya pun belum tahu, tetapi kita sama-sama saksikan di sana. Kita telah pun sampai ke lokasi yang mana itu di belakang tuh. Oke, itu sana di belakang tuh RBW yang bakal kita lawati sebentar lagi. Di depan saya ini adalah owner, masih bujang ini guys. Ini dia sembuh lagi macam artis. Kawasan ini agak lapang di dalam hutan, tetapi agak lapang, agak kurang pohon-pohon yang tinggi. Jadi rasanya lokasi ini memang sesuai lah, tetapi saya diberitahu tadi bahwa sudah 5 bulan hanya baru ada sepasang yang menginap, dan nanti kita tengoklah apa punca permasalahan RBW ini. Oh, nah. Jadi ide kam sarang. Nah, ada ingat kumpul sendiang. Ada ya? Aduh. Oke, kita lihat dulu sekeliling. RBW ini berkeluasan 12 kaki lebar dan 40 kaki panjang, tidak termasuk itu ruang legar, dan binaan agak bagus, cuma dia hanya satu lantai dan melantaikan tanah. Oke guys, ini LMB dia ketinggian lebih kurang 15 kaki dari paras tanah. Dia mengenakan Tita magnet 5000 dan juga Audax 65 satu biji. Bismillah. Void 12 kali. Tino kali 8 kaki kayak itu. 8 kali 10 kan? 8 kali 12. LMB. Size LMB cukup size lar. Sampai nganu kayak kau sarang ya? Tarik 29 28 278. Anu, oh nade, iyalah 27. Suhu oke. Kamu rakal alam itu sedia alam tanah satu kaki. Itu gak mengano kayak kau itu alai deh itu dia masuk ke sempur itu kinomarenga itu, nah itu alai dah kan. Jadi kue agama nengano antalo nih dia pun gamelan. Jadi memang pastimu masih ya tuh yang anu no itu penghuni itu masih ya. Kue kata CCTV ada anu kayak lailamu si nuanku anu udah mengintai aku no awi-awi no masuk tuh lah. Suhunya oke. Tidak pun biarpun dia mengamban tapi ada masalah itu. Oke, angan itu sudah buka itu pindah faktor sini. Nah terus tuh faktor dari berapa sesuai. Oke, itu Walid kalau sudah masuk dari sana dari LMB, dia masuk dia akan tuju itu tarik. Bunyi SP kan sama kan. Oke, dia akan tuju titik tarik. Bila dia datang di sini kan halangan. Jadi ia pun suka
bianti melili. Dikasih pasal itu tidak cari halangan. Pasal yang menuju tuh yang tujuan. Jadi yang paling sesuai sebelah sini. Sebelah sini, bila dia tuju itu ditarik begini, dia tembus ke dalam. Lebih cepat lah berbandingkan. Begini dia masuk juga, tapi dia memakan proses yang lama. 2-3 kali. Kadang-kadang semasa kali tidak langsung. Bila dia tuju di sebelah sini luas, tapi dia masuk di dalam. Bila dia sudah masuk dalam, peranan kita tarik di sana, menarik di dalam. Kan? Bila dia lepas dari situ, termasuk di LMB, peranan ini menarik. Dia lepas ini, peranannya di sana yang menarik. Jadi itu langkah pertama. Kasih besar dulu ini. Ini. Saya tidak perlu jadi poin kan? Dia bukan turun di sini. Nah, jadi kalau kita turun di sini, cahaya pun akan di bawah itu. Kan? Jadi yang digunakan sebenarnya dari sini ke sini saja. Nah itulah lebih kurang 3 kaki gitu dari sini ke sini. Jadi dia punya size lari ini lebih kurang 3 kali 3. Lepas itu baru tengok cahaya di dalam macam mana selepas dicat ini, sudah cat ini semua ini keliling, baru tengok dia punya bias cahaya di dalam macam mana. Kalau memang tidak juga terang, aku biarkan begitu. Tetapi kalau dia terang, nampak terang, pasang sekat. Tapi sekat itu berhati-hatilah supaya tidak mengganggu walet keluar masuk. Cahaya saya disekat, bukan burung yang disekat. Begitu itu kan, kita sekat burung nggak masalah. Jadi kalau sudah pasang sekat, kita tarik berubah. Bunyi mungkin juga kena coba bunyi yang lain lagi. Kalau bunyi ini sudah tidak direspon, itu juga burungnya. Bagaimana kita kena coba bunyi lain lah yang mana tuh dia responkan. Tetapi sebelum kita tukar bunyi, pastikan ini semua sudah siap. Supaya kalau contohnya kalau dapat panggil burung baru datang, dia tidak sia-sia datang Pak. Dia masuk dia sesuai kan. Tapi kalau belum siap, kita sudah tukar bunyi. Jadi bila burung baru sudah datang, tapi sama dia masih masalah, 2-3 kali datang dan sudah datang balik. Dia bilang sama. Nah dia bagus ini. Bagus aja tanpa si Yasri dia bilang. Contohnya memakan hexagon, pasangan ini hexagon. Ilang hexagon. Deh, ini saya dilanggaw. Di Mas Duwali koi. Kan akhirnya saya dilanggaw yang memasangkan hexagon buatan sendirilah. Dipasang lai. Tadi masa gulung-gulung kan. Memang pisian sabat lah karena tapang untuk lentakan itu. Jangan pakai itu sekono. Tutupnya lah. Oke. Pasang pito 1, 2, 3, 4. 4 pito, udah senang 1. Pakai. Disambung saingan nanti sepanggil. Nah, hexagon. Fungsi ini hexagon tuh. Oke. Tidak oleh memandangkan ia kiawi kan, koi kan. Dari depan, dari tepi, dari belakang semua dengar. 1. Kedua, apabila ada burung walet melintas di atas, apabila ada burung walet melintas di atas ini, jadi dia dengar itu 4 titik kan, dia dengar macam ramai di bawah. Bila dia dengar ramai di bawah, dia punya hati macam tertarik mau tahu ada apa di bawah, kenapa ramai. Jadi sebab itu walet akan turun ke bawah. Sebab ini hexagon. Bila itu burung walet sudah sampai di hexagon di pemain, maka peranan itu titik LMB untuk menarik dia masuk ke LMB ini. Nah, maka sebab itu settingan volume ini hexagon sama LMB ini kasih cun-cun dia. Bila dia sampai di hexagon, titik LMB yang dia dengar. Bila dia dengar titik LMB, masuklah di dalam. Bila dia termasuk di dalam, dia dengar tertarik, masuklah dia di dalam kan. Nah, itulah begitu lah, lebih kurang. Jadi ini sebagai tambahan lah. Kalau punya cadangan, pasanglah hexagon di atas. Kalau kamu bikin itu, ini hari kau bikin mulai dari jam 9, paling lambat jam 2, paling lambat lah. Tapi paling bagus jam 11.30 sebenarnya. Waktu tengah hari nanti dari jam 11.30 jam 12 begitu. Kalau burung ada anak di dalam, dia masih makan anak. Tengah hari itu dia pulang cuma masih makan anak. Tapi kalau macam tidak juga teruk betul, samalah sampai jam 2. Cuma jam 2 jangan kerja sebab dia mau pulang. Ada itu dia menambah sarangnya, membuat sarangnya kalau belum siap, mungkin dia ada bertelur, mungkin macam-macam lah itu kemungkinan. Tapi memang jam 2 sudah itu. Jadi kalau tidak siap ini hari, datang lagi besok begitu saja sampai siap.
Yang penting jam 2 kau keluar kasih on lah itu suara. Waktu kau kerja kasih off suara panggil, suara anak saya kasih biar. Suara panggil kau kasih off. Jadi pasti tidak kayak. Oh, aroma. Kalau dia masuk, sekali dia masukkan, ini burung walet sudah masuk dalam rumah burung kita. Kalau kita tidak kasih taruh aroma, dia masuk macam begini, macam bangunan biasa, macam rumah kita. Ini ada dia punya bau, paling-paling bau manusia lah, apalah kan. Tapi kalau kita taruh aroma, bila dia masuk, dia tercium itu bau aroma kan. Tapi ini aroma semua dia macam bau habitat asal bah, tempat dia orang tinggal itu. Jadi bila dia tercium itu, dia rasa macam senang lah sebab itu bau dia macam bau habitat asal. Jadi dia pun ada kecenderungan untuk menginap di situ. Tapi pula kalau bau papan saja, bau orang ke apakah, kenapa dia mau menginap lagi situ? Dia bilang, bahaya ini, dia bilang, bukan rumah kami ini, dia bilang. Nah, itu pentingnya juga aroma. Cuma kalau ada najis burung, najis walet yang baru, nah, bikinlah dibisin macam itu dalam itu. Tapi jangan kau kasih ambur. Nah, jangan juga kasih siram di dinding. Kan ada itu kan kasih apa ini? Si gol siram di dinding itu kan kotor. Kotor aja itu bagus. Kau taruh di balik kan dibisinin kan? Kasih diam situ. Dia punya aroma pun sentiasa ada. Bila burung masuk tetap siap bawa di situ. Itu salah satu lah. Itu aroma yang semula jadi punya. Oke lah guys, selesai sudah pemantauan di RBW milik Mitun ini. Mitun kan, yang bernama Mitun masih single guys. Oke. Macam mana pun seorang single yang berwawasan. Dan kita mendapati bahwa yang masalah yang dialami oleh RBW ini adalah apabila tata ruang akses keluar masuk burung walet itu agak sulit, dan disitulah menyebabkan burung walet yang pada awalnya memang banyak lah kan, yang banyak juga kan, tapi las dia sudah semakin lama semakin tidak kan, dan yang sekarang tinggal hanya 2 ekor saja guys. Untuk 5 bulan hanya 2 ekor, tetapi dia ada sarang lah. Dan saya juga khawatir kemungkinan dalam RBW ini ada terdapat gangguan pemangsa itu tikus, yaitu gangguan tikus. Kita mendapati kemungkinan ada gangguan tikus yang menyebabkan salah satu daripada penyumbang kenapa RBW ini 5 bulan hanya ada 2 ekor yang menginap. Mungkinlah ada 2 ekor, kalau bukan sudah kurang lagi tinggal 1. Apapun kita mengharap kepada Mitun supaya dapat memerhatikan pada petang hari nanti sama ada memang benar masih ada 2 ekor itu pulang ke RBW ini atau sebaliknya. Oke, dan apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah seperti mana kebiasaannya ialah tata ruang yang mana apabila kita kebanyakan lah RBW kos rendah ini apabila mereka mahu mengawal cahaya daripada terang memasuki ke dalam ruang inap, maka keputusan diambil adalah menyempitkan lar lubang antara lantai, lubang antara ruang. Dan disitulah berakibatnya kesilapan, karena itu bila menyempitkan lar itu sendiri, burung walet yang mau beradaptasi, yang mau masuk ke dalam ruang inap tidak akan tembus ke ruang inap guys, karena ketakutan dia ada 2, yaitu pertama takut masuk ke LMB. Apabila dia tembus pun ke dalam ruang ligar, ketakutan yang kedua adalah memasuki lar. Apabila kita sempitkan, maka disitulah kegagalan untuk burung walet ini masuk ke dalam ruang inap. Jadi begitu juga kepada RBW ini, dan kita menyarankan supaya lar itu diubah sesuai, ditinggikan lagi sedikit, yaitu hanya 2 kaki daripada sirip, agar burung walet yang masuk ke dalam ruang ligar senang masuk ke dalam ruang inap. Dan seterusnya saluran cara wiring Twitter, yaitu Twitter panggil dan juga Twitter inap, yang mana kita mendapati penataan Twitter sudah kedudukan yang betul, cuma salurannya tidak dibagian kepada 2 bagian, itu di antara kiri dan kanan, dan hanya menggunakan sebelah kiri atau sebelah kanan saja, yang menyebabkan suara yang digunakan tidak dapat diserlahkan kriteria dia, yaitu hanya menggunakan sebelah saja. Apabila suara itu daripada suara stereo dan bukan mono, maka terjadilah suara itu ada kekurangan. Jadi SP yang bagus macam mana sekalipun, ia tetap tidak akan jadi bagus jika sekiranya fungsi dia dikurangkan, kriteria dia dikurangkan dengan hanya memasang sebelah kanan saja. Maka sebab itu kita menyarankan supaya Mitun untuk mengubah saluran di LMB itu, membagikan kepada 2 bahagian supaya dapat digunakan channel 1 dan channel 2 untuk TTD LMB, dan barulah suara panggil yang digunakan dapat diserlahkan dengan baik.
Jadi okelah saudara Mitun, nampaknya sampai di sini saja kita punya hari. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selepas dibuat perbaikan atau penambahbaikan maka dia akan berubah menjadi lebih baik lah kan. Oke, itulah harapan kita semua kan. Oke lah guys, sebelum saya menutup siaran ini, kepada anda yang belum subscribe channel ini, subscribe di channel ini, tekan like serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar anda sentiasa mendapat notifikasi setiap kali saya upload video guys. Oke, sekian bersama saya pada kali ini, sehingga bersuara lagi pada siaran saya yang akan datang. Salam sukses untuk anda.